Bapak Ibu sekalian, akhlak sebagai nilai-nilai organisasi yang sudah dicanangkan oleh Menteri Erick Thohir, bagaimana mensikapi, bagaimana menjalankan, inilah paling tidak mendapatkan masukan dari kita semua para pakar yang ada di channel ini. Yang menarik kalau saya lihat dari akhlak ini hampir 90%, 80% moral. Ini soft skill. Nanti nggak tahu Pak Sony bagaimana melihatnya ya, nanti kita jelaskan. Nah, saya berharap masing-masing nilai ini dikupas oleh satu persatu. Nah, nanti kalau masalah kompetensi, barangkali Bu Betty karena berdekatan kompetensi dulu dengan harmonisasi, monggo silakan kalau mau disinggung soal kompetensi dulu. Nah, nanti juga Pak Sony bisa menambahkan, gitu ya. Tapi prinsip dasarnya awalnya kita sedikit dulu Pak, waktunya 10 sampai 15 menit, gitu. Nanti kita diskusi lanjut di dalam. Intinya yang ingin kita coba share pada teman-teman profesional di BUMN dan diintip oleh teman-teman swasta. Ketika kita mendapatkan sebuah nilai-nilai organisasi ini, tidak hanya sekedar bikin tagline-nya, tidak sekedar bikin definisi, tapi bagaimana mengimplementasinya. Oke, nanti tolong sampaikan Pak pengalaman Bapak ketika membangun Bapak sebagai orang yang loyal terhadap organisasi, termasuk waktu itu bagaimana menginternalisasi karyawan Bapak ketika harus loyal kepada bangsa dan negara. Tapi saya lihat begini ya, ada sebuah filosofi lah, jangan loyal terhadap perusahaan, tapi loyal terhadap profesi. Nah, ini gimana? Saya nggak tahu nih implementasinya. Monggo Pak, monggo Pak. Ya, makasih. Makasih Mas Kus, Bapak Ibu sekalian yang insya Allah semuanya ini lagi semangat ya. Ada yang mengatakan ini new normal. Tetapi saya ingat kembali ke perjalanan 10 tahun yang lalu, saya diajak oleh CEO Yonhap, kantor berita dari Korea Selatan, berkunjung ke Samsung. Ke pusat R&D-nya Samsung. Saya kaget ya, di sana mereka bicara tentang big data, tentang komunikasi yang akan free. Waktu itu saya belum kebayang ya, karena waktu itu saya masih pakai SMS atau waktu itu masih pakai BB, BlackBerry. Zaman itu BlackBerry sedang moncer. Jadi memang ini soal model bisnis ya, dan ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Erick dengan 5 prioritasnya itu. Inovasi model bisnis ini salah satu yang challenging. Yang tadi disampaikan oleh Pak Kawimbo, memang survival dari korporasi sangat tergantung dari kemampuannya melihat model bisnis dan menyiapkan leader-leader yang mampu melanjutkan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sedang terjadi atau perubahan-perubahan yang sedang terjadi. Jadi waktu itu Samsung bukan pemain, waktu itu masih Kia dan BlackBerry. Dan apa yang terjadi 7 tahun kemudian saya reuni di sekolah bisnis saya sekolah di Manila di AM namanya Institute of Management. Mereka membuat ada yang namanya program data science. Saya tanya ke deannya, kenapa Anda bikin science? Ini kan di school gitu. Mestinya kan ya finance, marketing. Mengatakan finance, marketing, HR function. Bahkan kemudian mengatakan bahwa semua pemimpin itu nanti akan diminta memiliki skills itu. Gimana caranya ngilangin ya, memiliki skills yang bisa dia spesialis ya, dia seorang finance misalnya, tapi dia juga punya kemampuan untuk tumbuh menjadi seorang general manager. Jadi sejak awal dia sudah bisa misalnya return on investment, return on HR, return on training. Jadi ada kesadaran lintas unit Mas Kus dan Bapak Ibu sekalian yang perlu kita aspek hard skill-nya. Nah ini baru aspek hard skill-nya. Jadi dia udah mulai dituntut untuk memiliki hard skill yang bisa beyond dari apa yang dia tekuni. Dia sudah mulai
intersection. Saya kira itu satu hal. Kemudian yang kedua di pengalaman Samsung ini ternyata mereka menyapa pemimpin muda, jadi mereka menawarkan program Pundi itu bagi sudah di atas 50, tapi juga yang porsi pekerjaan yang masih dikerjakan, tetapi mereka men-challenge kepada muda karena mereka mengatakan bahwa ke depannya teknologi. Nah, jadi saya kira ini sejalan dengan apa yang dikatakan Pak Rik dengan 5 prioritas ya, Menteri BUMN. Yang kedua adalah peningkatan investasi, kemudian kepemimpinan teknologi. Kepemimpinan teknologi menarik karena selama COVID-19 ini, mari kita lihat mana sektor yang lain, mana sektor yang rebound atau yang justru meningkat. Dan mereka yang sudah terkoneksi dengan teknologi, dengan kemudian didukung dengan ekspedisi ya, ternyata malah tuh setelah COVID-19 ini. Artinya kalau turbulensi ini panjang, Masku dan Bapak Ibu sekalian, kalau turbulensi yang depan ini panjang, maka kita memang perlu menyiapkan pemimpin-pemimpin dari level yang paling operasional pun sudah mulai berpikir pada saat dia mengambil keputusan. Nah, ditiklah atau diajak untuk mengambil keputusan. Makanya kalau saya ya tahun terakhir ini bersama dengan Kambo, Kati, Kanul menekuni coach ini, Pak Kus. Kita memang sedang memimpin satu generasi atau bank perubahan, anak-anak muda makin banyak dan mereka digital native. Mereka bahkan kemudian kalau generasi Y itu mereka sudah familiar, tapi kalau yang generasi Z itu memang cepat sekali. Contoh nih, tadi saya banyak tanya pada anak saya yang usianya ya lahir tahun 20. Saya banyak bertanya pada anak saya, bahkan kemudian dalam hal hari Masya Allah, kecepatan mereka belajar cepat daripada kita. Bapak Ibu sekalian, saya sebenarnya menyiapkan PPT, tapi saya nggak tahu sampai apa tidak. Memang menarik ya, antara stakeholders analysis dengan to whom we have to be loyal gitu. Jadi memang kalau stakeholders analysis atau kita mengidentifikasi siapa stakeholders yang harus kita layani, maka kita sebagai pimpinan korporasi perlu mengidentifikasi mana stakeholders yang tingkat, jadi ada dua variabel engagement-nya atau sifatnya engage-nya tinggi atau rendah atau sedang. Yang kedua, tingkat kepentingannya tinggi, sedang, atau rendah. Kalau kita sudah punya matriks seperti itu, maka siapa yang kita engage, siapa yang kita layani, siapa yang kita perlu update, dan sebagainya. Kita bisa melakukan manajemen stakeholder seperti ini. Mana yang perlu diupdate setiap tahun, setiap bulan, setiap 6 bulan, kinerja 3 bulanan BUMN misalnya. Mana saja yang perlu. Kalau beberapa BUMN yang sudah udah go public, mereka perlu misalnya melakukan investor gathering dan sebagainya. Nah, itu yang kita sebut sebagai stakeholders management. Dan menurut saya, beberapa tahun saya di BUMN, saya lihat hampir semua teman-teman punya stakeholders mana yang perlu di-maintain, mana yang perlu di-report, mana yang memang dia adalah pemegang saham. Nah, itu lain. Ada kuasi pemegang saham, dalam hal ini negara, dalam hal ini Kementerian BUMN. Nah, dalam konteks itulah saya kira kita letakkan kata loyalitas. Loyalitas kan dalam bahasa terjemahan ya kita sebut sebagai kesetiaan ya. Kesetiaan pada siapa? Kalau Kementerian BUMN adalah kuasi pemegang saham, maka kita wajib mengupdate apakah corporate action, where to go, kemudian juga step-stepnya, dan kita semua sudah tahu ada yang namanya instrumen RPB, rapat pembahasan bersama. Jadi komisaris dengan direksi mengupdate kepada kuasi pemegang saham untuk mau kemana dan tahapan-tahapannya. Kemudian kita juga ada pertemuan 3 bulanan atau 6 bulanan menyampaikan progres. Bagaimana penting dalam konteks transformasi, kita juga perlu membuat etape-etape, Mas Kus. Etape-etape di mana pemegang saham merasa ini on track nih. Sebab kalau kita, misalnya kita punya roadmap 3 tahun, 5 tahun, tapi kemudian kita update-nya hanya di akhir tahun saat RUPS, kita tidak punya kesempatan untuk melakukan adjustment. Apalagi sekarang zaman Pak Erik juga diajak untuk sinergi. Namun kata sinergi ini tolong dilihat secara proporsional, Mas Kus dan Bapak Ibu sekalian. Karena 10 tahun yang lalu juga kata sinergi ini ramai. Saya juga termasuk yang ikut sinergi itu. Tetapi
jangan sampai sinergi itu semua hulu hilir kita ingin masuki. Jadi ada beberapa BUMN yang tidak punya core kompetensi itu, yang tidak punya resource itu, kemudian bikin anak perusahaan atau cucu perusahaan, Mas Gus. Oke. Nah, ini terjadi. Ini terjadi kenapa banyak BUMN atau anak perusahaan atau cucu BUMN lahir? Karena katanya untuk memanfaatkan sinergi. Dan itu kemudian kita akhirnya mengakuisisi sumber daya atau core kompeten yang tidak kita miliki. Dan itu akhirnya semua BUMN jadi boleh masuk kemana saja. Karena kemudian dia mengambil alih berapa bisnisnya supplier. Mereka mengatakan, wah ini duitnya gede banget nih buat BUMN, kita bayar supplier. Padahal supplier itu melakukan itu dengan terus-menerus yang tadi dibilang oleh Pak Sony, repeatedly. Dia menjadi satu, sesuatu uniquely competencies ya, yang dimiliki oleh supplier kita. Tapi kemudian kita melihat, duitnya banyak banget nih. Masa 40% dari revenue anak perusahaan BUMN ini diberikan kepada orang lain? Kenapa kita nggak bikin anak perusahaan yang ngurusin ini? Nah, ini yang terjadi. Godaan-godaan itu terjadi. Boleh jadi, saya melihat ya, contoh ya, saya tidak perlu menyebutkan BUMN yang mana, tapi ada beberapa BUMN punya unit atau anak perusahaan air mineral misalnya. Coba cek. Banyak BUMN yang punya air mineral, atau banyak BUMN yang punya hotel. Karena tadi, mereka punya aset, kemudian mereka akhirnya, karena ada sinergi BUMN, akhirnya dilakukan hal-hal yang sifatnya akuisisi sumber daya, mengajak profesional di hotel untuk kemudian masuk ke dalam manajemen anak perusahaan BUMN yang bekerja di hotel tadi. Dan itu menurut saya kita harus sekarang kalau memang Kementerian BUMN akan menjadi semacam operating holding ya, yang kemudian bisa memberikan direction, kemudian karena selama ini dalam pemahaman saya nih Mas Kus dan Bapak Ibu sekalian, Kementerian BUMN ini sepertinya investment holding, jadi hanya 3 bulan, 6 bulan, bahkan cuma setahun sekali kadang-kadang untuk melakukan RPB namanya, rapat pembahasan bersama. Jadi investment holding, hanya teken kontrak KPI, kemudian di akhir tahun memberikan laporan si manajemen dan direksinya, kemudian dibuatlah keputusan RPB itu. Dan kemudian tidak muncul yang namanya inisiatif yang tadi dibilang. Misalnya, alhamdulillah sekarang saya lihat dalam 5 tahun terakhir ini, GM di satu perusahaan yang mentok, padahal dia berpotensi, sekarang bisa didireksi di anak perusahaan yang lain atau di BUMN yang lain. Saya kira ini sudah terjadi 5 tahun terakhir ini. Nah sekarang Pak Erik kelihatannya ingin lebih dari itu. Pak Erik bahkan challenging the process dengan 5 policy-nya tadi. Jadi Mas Gus, pernyataan saya, karena ini menyangkut loyalitas, saya lihat ini nilai yang sangat instrumental. Pertanyaannya, loyalitas kepada siapa? Dalam berbagai case, loyalitas yang terjadi boleh jadi bisa salah arah kalau tidak kita kawal dengan benar ya. Dalam hal ini Kementerian BUMN benar-benar menjadi role model. Jadi model the way dalam konteks leadership, model the way itu artinya yang menjadi inspirasi ataupun praktek tentang integritas ini dari Kementerian BUMN juga, karena ini kan pemegang saham, kuasi pemegang saham. Jadi kalau misalnya katakanlah ada unsur yang sifatnya non profesional, itu tidak boleh datang dari kuasi pemegang saham. Kalau itu yang terjadi, maka ada instrumen di BUMN yang disebut sebagai whistleblowing ya, baik di Kementerian BUMN maupun di BUMN masing-masing. Saya masih ingat di kantor Berita Antara saya mendeklar itu tahun pertama ketika kami diangkat, ya ternyata Masya Allah banyak yang masuk. Nah pertanyaannya, kita follow up atau tidak? Kalau tidak di follow up, maka itu akan kering dan layu dengan sendirinya, Mas Gus. Kalau tidak kita follow up dan kemudian tidak kita rahasiakan pemberi feedback ini atau whistleblowing sistem ini, maka akan terjadi layu dan kemudian tidak tumbuh gerakan membangun integritas ini. Tapi kalau kita follow up, kemudian yang memberikan laporan tertulis dengan segala macam objektif evidence-nya kita follow up, kemudian kita lindungi ya, ada perlindungan terhadap saksi, perlindungan terhadap yang melapor, ini akan menjadi satu contoh bahwa ternyata temuan ini dapat menjadi salah satu pintu masuk supaya kita bisa mencegah terjadinya ketidaksesuaian. Jadi kata kuncinya, Mas Kus, dalam konteks integritas ini kita harus define siapa yang kita sebut sebagai negara atau kita sebut sebagai kuasi pemegang saham ini. Salah satu yang harus kita definisikan dengan jelas sehingga di luar itu maka kita bisa melakukan corporate action. Artinya melakukan hal-hal yang sifatnya sinergi.
Tapi kalau dalam konteks pemegang saham, apalagi sekarang Pak Erik mengatakan sinergi dalam pengertian yang sifatnya produktif, kita akan bicara rantai nilai nanti. Rantai nilai, saya punya resource dan capability apa, di BUMN apa, lalu kemudian bisa bersinergi dengan BUMN yang lain. Kalau memang tidak punya yang lain, nggak usah mengakuisisi BUMN atau tidak perlu mengakuisisi UKM ataupun perusahaan swasta lain yang kita tidak miliki. Jadi jangan sampai kejadian beberapa tahun yang lalu terjadi. Ada beberapa BUMN mengakuisisi perusahaan-perusahaan swasta, kemudian yang terjadi hari ini ternyata banyak yang dikeluarkan juga karena dianggap tidak sesuai dengan core kompeten. Seperti yang tadi saya sebutkan, hotel, kemudian air mineral dan sebagainya yang tidak terkait dengan core bisnis BUMN tadi. Jadi Mas Kus, loyalitas ini pertanyaan yang sangat clear. Loyalitas kepada negara dan bangsa. Nah, kalau loyalitas kepada negara dan bangsa, kita sudah punya instrumennya, yaitu menegakkan nilai-nilai values tadi. Kita sudah punya core values yang akhlak tadi. Kita lihat mana yang dalam koridor inline dengan perilaku-perilaku yang sifatnya. Jadi ada nilai, ada perilakunya. Nah, perilaku ini Pak Erik dan Pak Alex Denny meminta para direksi BUMN untuk mengidentifikasi perilaku-perilaku di setiap BUMN yang sifatnya lebih spesifik. Dan kemudian itu yang dikomunikasikan terutama dalam bahasa masing-masing supaya bottom up gitu ya. Jadi betul-betul sesuai dengan kondisi lokal BUMN yang berbeda-beda. Jadi kalau core values itu tidak diturunkan ke dalam perilaku yang sifatnya hands-on atau yang sifatnya down to earth di setiap BUMN, maka itu akan indah dalam pajangan. Indah dalam pajangan, tersimpan di meja-meja direksi ataupun di ruang-ruang tamu, core values, kemudian key behavior, tetapi kemudian ketika tidak sampai kepada challenging the process, delivering the values-nya itu dalam konteks perilaku, maka itu akan indah dalam pajangan. Jadi saya berkesimpulan, Mas Kus dan Bapak Ibu sekalian, ini ajakan dari Pak Alex Denny ya, dan kemudian ajakan dari Pak Menteri, ajakan dari para leader sekarang ini adalah bagaimana kita menegakkan yang namanya values kepada negara dan bangsa. Dengan kita bekerja dengan benar sesuai dengan etika, sesuai dengan values yang sudah disepakati, sesuai dengan fakta integritas yang sudah kita tanda tangani sama-sama, maka kemudian akan muncul yang namanya prestasi dan kontribusi BUMN dalam bentuk meringankan beban negara, anggaran negara, kemudian menciptakan lapangan pekerjaan, kemudian juga menumbuhkan UKM dan sebagainya sebagai mitra kita. Jadi nggak usah diakuisisi. Jadi kalau ada UKM yang berprestasi nggak usah diakuisisi, biarkan bisnis mineral mereka, bisnis mineral mereka disuburkan. Kalau ternyata di jalan tol itu ada banyak industri-industri yang di sekitar jalan tol mengisi rest area dan ternyata menguntungkan, ya tumbuhkan itu. Karena UKM itu akan memberikan lapangan pekerjaan yang lebih besar dan munculnya entrepreneur-entrepreneur baru di negeri ini. Jadi tidak perlu BUMN punya anak perusahaan yang ngurus bisnis di sepanjang rest area misalnya. Atau mengurus penerangan di sepanjang jalan yang dilewati oleh transportasi. Jadi menurut saya, di mana-mana saya pernah melakukan riset, ya ternyata yang namanya konfigurasi dunia usaha itu harus terdiri dari sejumlah pihak yang disebut sebagai para stakeholders yang kemudian mereka juga masing-masing bisa menjadi penggerak ekonomi di setiap unit. Jadi Mas Kus, kesimpulan saya, loyalitas ini loyalitas kepada negara, loyalitas kepada bangsa, dan itu dengan whistleblowing, dengan segala yang berkaitan dengan perilaku-perilaku yang tadi dimaksud ya, ada turunannya dari core values ini, maka di luar itu kalau kita mengentertain misalnya masuk para stakeholders yang berafiliasi pada kepentingan politis misalnya, maka whistleblowing yang akan bekerja. Itu Mas Kus. Whistleblowing yang akan teriak gitu bahwa ini tidak boleh terjadi di BUMN, ini tidak boleh terjadi di kementerian. Jadi kalau ada perilaku-perilaku seperti itu, entertain atau membuka ruang intervensi kekuatan non-korporasi dalam konteks tadi, maka kita harus menghargai kalau ada whistleblowing yang muncul. Jadi menurut saya, Mas Kus, kalau kita melakukan itu dengan konsekuen dan hasil dari whistleblowing ini dibuka dan kemudian di follow up, maka terjadilah integritas
para pihak yang mengurus BUMN. Begitu Mas Kus. Jadi menurut saya loyalitas ini tegak lurus, loyalitas ini bangsa dan negara, dan kita bisa mempraktekkan itu. Ketika itu dipraktekkan, maka akan menjadi habituasi. Kalau itu habituasi dijalankan, maka akan menjadi budaya. Saya melihat beberapa BUMN yang punya habituasi itu, kemudian punya culture. Tadi kita sudah mendengar Pak Wimbo. Ketika diubah menjadi non tunai di kereta api, maka ternyata itu mengubah segalanya. Karena masih ingat dulu kita bisa membayar tiket itu bahkan di masinis. Banyak anak-anak muda ikut di masinis, ikut di gerbong-gerbong yang ada masinisnya atau yang ada petugasnya. Kemudian mereka ketika ada petugas, mereka hanya menyelesaikan kewajibannya di lapangan, tidak membeli di loket gitu. Itu Kak Kus dengan Mas Kus, dengan adanya non tunai ini, maka segala hal yang berkaitan dengan dampak atau godaan yang sifatnya finansial akan kita hindari. Kemudian yang kedua, whistleblowing dijalankan. Sebenarnya dalam materi saya ada beberapa tips. Saya memperkuat apa yang dikatakan oleh Pak Sony ya. Jadi memang yang namanya change leader, change agent ini, ketika mereka melihat ada hasilnya, kita harus celebrate. Apakah 6 bulan, bahwa ternyata kita on the right track. Jadi merayakan adanya progres ini juga satu hal. Bahwa kita merayakan adanya kemenangan-kemenangan kecil. Itu Kak Mas Kus. Jadi kemenangan-kemenangan kecil, atau kita sebut sebagai progres ini harus kita rayakan, kita syukuri. Sehingga akhirnya mereka merasa, oh Bapak, Ibu, kita on the right track. Kita berada di jalan yang benar. Dan transformasi sedang terjadi, perubahan budaya sedang terjadi. Saya kira itu Mas Kus. Oke, terima kasih. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih. Apa yang disampaikan oleh Pak Mungkus tadi, kuncinya satu yang beliau sampaikan bahwa loyalitas ini tidak main-main, loyalitas kepada bangsa dan negara. Nah, itu intinya. Bahwa bagaimana nanti mensikapinya, kemudian mengimplementasikan, kita akan diskusikan lebih lanjut. Tapi penting bahwa semua tadi, bahwa kalau nilai-nilai ini indah dan hanya terpajang saja, rasanya akan stuck, ya, akan jalan di tempat. Nah.